Shalom Adi Putra, selamat sore. Halo, Assalamualaikum, Bang Joseph. Ya, alaihim shalom. Dari Kristen atau dari Islam, bro? Saya Islam. Oh ya, silakan dibuka aja kameranya. Oh, nggak bisa. Oh ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Mau menjawab, atau gimana? Enggak sih Bang. Saya sebenarnya agak penasaran dengan konsep kekristenan. Apa tuh? Ya, suara saya jelas Bang. Jelas sekali. Silakan. Ada satu hal itu yang saya sangat concern sekali dengan konsep kekristenan, dan jujur selama ini saya sering ngikutin di beberapa komal, tapi baru di komal Bang Joseph ini yang saya beneran dapat pencerahan gitu. Oh ya, puji Di Tuhan. komal Abang. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Silakan. Nah, jadi ada satu yang mau saya Bang Joseph minta penjelasan itu dari Bang Joseph itu tentang ini konsep free will itu, yang jujur kalau di agama saya itu tidak ada itu, karena pernah saya ada waktu itu Bang Joseph pernah bahas tentang konsep free will, dan kalau di agama saya itu tidak ada konsep seperti itu gitu. Jadi konsep free will ini yang saya kira cukup masuk akal di kekristenan itu. Mungkin Bang Joseph harus kita kerjakan, mungkin sebagai Bang Joseph kerjakan sebagai Kristen gitu, sebagai orang Kristen, kemudian nanti sampai Judgment Day itu mungkin bisa dijelaskan Bang Joseph. Tadi kucing saya masuk soalnya. Oke, kita lanjut. Kita coba jawab ya. Nanti kalau Frater mau bantu jawab, silakan ya Frater. Jadi gini, berbicara mengenai kehendak bebas, memang kalau berbicara dalam sudut pandang Islam memang tidak akan ditemukan, karena Islam hanya memahami dalam konsep sempit. Kehendak bebas itu tidak pernah ada di dalam ajaran Islam, ya. Karena mereka meyakini dalam rukun iman yang keenam itu adalah apa? Qada dan qadar. Gitu, bahwa manusia sebelum dilahirkan itu sudah ada ketetapan-ketetapannya, betul nggak, Bro Adi? Saya cross check dulu nih. Nanti. Nah, betul ya. Sudah ada ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum manusia itu lahir di dunia. Makanya nanti ada teman-teman kalau pernah mendengar sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa sebelum kita lahir ke dunia, jabang bayi yang lahir ke dunia itu ditanyakan 77 kali. Sanggupkah kamu setelah ilahnya mereka menampilkan kisah perjalanan hidup mereka yang sudah ditentukan itu? Betul nggak, Bro Adi Putra? Iya, benar. Nah, itulah yang dinamakan dengan qada dan qadar. Jadi ketika Islam bahkan contoh mengutip dalil-dalil dalam Al-Quran, ada takdir yang bisa diubah, yaitu dibagi menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Tetap saja dalam konteks pada saat Islam menjelaskan awal mula manusia dilahirkan, itu sudah digambarkan garis kehidupannya. Gitu. Nah, kembali lagi, ketika berbicara mengenai kehendak bebas, apakah itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan sebagai ajaran ajaran kekristenan berdasarkan dalil? Iya, Anda bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 27. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan Allah menjadikan manusia, Tuhan Allah berfirman, "Baiklah, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar, imago Dei." Serupa dan segambar itu dalam konteks mengenai pemutusan. Mengenai bagaimana manusia memiliki kemampuan untuk memutuskan dengan kehendak bebas yang Allah berikan itu tadi. Makanya kalau dalam kisah penciptaan awal mula Allah, pada saat Adam dan Hawa itu terjadi, itu akibat kehendak bebas. Walaupun nanti teman-teman akan bertanya, loh tapi kan itu tidak berarti bahwa Allah menjebak Adam dan Hawa, bukan? Karena kan Allah sudah mengetahui, karena Allah Maha Tahu.
Tetapi bukan berarti Allah kemudian sengaja menetapkan. Beda loh. Maha tahu dengan menetapkan. Kebinasaan Adam ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu terjadi karena kehendak bebas mereka. Karena kalau Anda baca dalam kitab Kejadian pun, sekali lagi, Tuhan Allah justru melarang mereka. Artinya apa? Tuhan Allah benar-benar tetap memperingati mereka. Tetap menginginkan supaya mereka jangan jatuh dalam kebinasaan. Gitu. Nah, ketika tadi berbicara kehendak bebas ini, free will ini, ketika Anda baca dalam Kejadian 1:27, ketika kata kuncinya berbicara mengenai serupa dan segambar dengan Allah, atau bahasa lainnya adalah imago Dei, di mana manusia bisa memiliki kekuatan dari kehendak yang mengalir dari akal budi, sehingga manusia dapat menentukan atau tidak menentukan sesuatu. Nah, maka sesuai dengan bagaimana, kalau kamu ngomong dengan saya, kalau saya kan orang Katolik ya bro ya, kalau saya kasih tambahan dokumen itu, kalau kamu cari misalkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1731, itu jelas dengan kehendak bebas. Itu diajarkan bahwa dengan kehendak bebas itu, bahkan ketika tadi kita melihat pada mula Allah menciptakan, pada saat kehidupan berjalan, itu bukti bahwa manusia memiliki kehendak bebas itu. Buktinya apa? Anda baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau Anda sering mendengar orang-orang Islam bilang, kok Salomo punya banyak istri, kok Raja Daud berdosa, kok begini-begini. Alkitab menuliskan tentang keselamatan yang sejati yang kita temukan di dalam Yesus Kristus, yang membuktikan dirinya taat pada kehendak Bapa. Makanya Yesus sering bilang, bukan atas kehendakku sendiri. Dia mengajarkan supaya manusia jangan atas kehendaknya sendiri, jangan nafsu pribadi, jangan kemudian memutuskan sesuatu yang menuju kebinasaan. Makanya Alkitab memberikan gambaran apa yang terjadi ketika kehendak bebas yang betul-betul Allah berikan kepada manusia. Manusia memilih untuk melakukan sesuatu yang justru merugikan dan menuju kepada kebinasaan. Itulah contohnya. Raja Daud, Salomo punya banyak istri, Ayub, dan seterusnya. Mereka punya konsekuensi atas keputusan karena mereka memiliki kehendak bebas. Nah, korelasinya atau relevansinya dengan yang terjadi zaman sekarang adalah ketika kamu melihat orang-orang yang berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, itu bukan berbicara tentang pemaksaan. Karena Yesus pun mengenal bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia bahkan pastikan masih ada penyesatan. Artinya Allah menghargai kehendak bebas manusia. Ketika Tuhan Yesus bilang dalam Injil Matius, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Lalu apa yang dilakukan Yesus selanjutnya? Dia mengatakan apa? Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Artinya apa? Dalam satu sisi Allah menyesali manusia memilih untuk menggunakan kehendak bebas yang digunakan untuk menuju kepada kebinasaan. Tetapi di satu sisi Allah menghargai. Nggak apa-apa, terserah kamu. Artinya seperti itu. Tetapi awas, kamu binasa. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Ketika berbicara mengenai keselamatan, Yesus mengatakan dalam Injil Markus, barang siapa percaya dibaptis, ia diselamatkan. Barang siapa menolak, ia dihukum dalam dosa-dosanya. Ia mati dalam dosa-dosanya. Tetapi ketika pun Yesus mengajarkan atas konsekuensi, ingat loh teman-teman yang Islam atau yang Kristen, apapun keputusannya, mau positif maupun negatif, ada konsekuensi. Tidak berbicara dalam kosakata yang positif atau negatif, tetapi konsekuensi dalam definisi yang menyeluruh. Paham gak? Ketika teman-teman memilih untuk bersatu dengan Kristus, konsekuensinya teman-teman hidup kekal. Ketika teman-teman memilih untuk tidak bersatu dengan Kristus sama sekali, konsekuensinya adalah binasa. Sama-sama memiliki konsekuensi. Itulah buah dari kehendak bebas. Buah dari keputusan pribadi. Tetapi sekali lagi, ketika berbicara itu, apakah ada bukti? Allah sama sekali tidak kemudian membagi-bagi manusia dengan konsep takdir. Karena kalau dalam konsep takdir, teman-teman, kalau kita balik lagi dalam pemahaman Islam, konsep takdir dalam Islam, Anda boleh buka dalam surah An-Nahl ayat 93, Anda boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Di situ dikatakan itulah konsep takdir. Gambaran konsep takdir. Anda buka dalam An-Nahl ayat 93, sering yang dibawa oleh kita pertanyakan kepada mereka bahwa Allah menyesatkan kepada barang siapa yang ia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada barang siapa yang ia kehendaki. Itu takdir. Karena sejak semula ilah mereka telah menetapkan si Joseph selamat atau enggak, si Adi selamat atau enggak, si Adi sesat atau enggak. Itu takdir. Sudah ditetapkan sejak semula. Nah, kalau dalam pemahaman kekristenan, dalilnya berbicara mengenai kehendak bebas, buktinya Allah menghargai kehendak bebas apa? Yohanes 3:16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, tanpa terkecuali loh. Kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal dan tidak binasa. Kemudian dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 pun Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah memperkenankan setiap orang, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu Allah kami, bukan hanya sebagian-sebagian. Makanya kekristenan berbicara mengenai keselamatan. Keselamatan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, penebusannya itu untuk seluruh dunia. Konsisten. Gak cuman Yesus, gak cuman Paulus, gak cuman Petrus, bahkan Yohanes Pembaptis pun, yang cuman beda berapa bulan dengan Tuhan Yesus, ketika melihat Yesus, Yohanes menunjuk Yesus dan mengatakan apa? Ecce agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Lihatlah anak domba Allah, ia yang telah menghapus dosa dunia, bukan dosa orang yang percaya. Tetapi keselamatan itu harus direspon. Makanya ketika berbicara mengenai kehendak bebas dan dikaitkan dengan keselamatan, keselamatan yang dimaksud itu bukan diraih dengan kamu tiba-tiba selamat tanpa membuktikan. Tadi saya sudah kutip, kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus percaya dan dibaptis. Percaya dan dibaptis artinya butuh effort, butuh usaha, butuh bukti. Itu kehendak bebas. Yesus menghargai itu. Maka Yesus ketika berbicara mengenai syarat untuk menjadi pengikut Dia, Yesus katakan barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Yesus sendiri bahkan dalam kehidupannya sehari-hari menghargai kehendak bebas setiap manusia. Contoh, ketika Petrus menyangkal Ia berkali-kali, nggak cuma 3 kali, sampai bunyi berkokoknya ayam. Sebelum itu, ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang nubuatan kematiannya dan kebangkitannya, Petrus pun menyangkal. Tetapi Yesus tetap menghargai. Yesus tidak membuang dia, Yesus tidak menyingkirkan dia dari kalangan murid. Artinya Yesus menghargai kehendak bebas. Artinya apa? Maksudnya apa? Ini kaitannya dengan adanya kehendak bebas, bukan berarti manusia binasa seterusnya. Karena Allah dengan bukti yang maha rahim itu menginginkan manusia sampai di titik darah penghabisan, di titik darah penghabisan, mengusahakan bukan tanpa dosa tetapi sadar akan keberdosaannya. Nah, itulah perbedaan dengan konsep takdir. Kalau konsep takdir tadi udah mentok buntu karena sudah ditetapkan di sana. Kamu nggak bisa ubah, sekalipun katanya di Islam ada yang bisa diubah. Tapi saya tanya lagi, ketika pun bisa diubah dengan ikhtiar dan dengan tawakal, dengan berdoa dan juga berusaha. Kalau tidak biiznillah, kalau tidak izin Allah, bisa nggak berubah? Pasti kalian bisa bilangnya apa? Ya nggak bisa, ya sudah, intinya sama saja. Lingkaran setan. Itulah konsep takdir, bingung kan? Mau kalian usahakan untuk berubah, karena di dalam Islam mereka selalu bilang, oh ada kok Joseph takdir yang bisa dirubah, buktinya kamu kalau misalkan, mohon maaf ya teman-teman, kamu miskin, kalau kamu bekerja bisa jadi, ya kalau misalkan kalau misalkan di dalam konsep Islam yang sama, kalau segala sesuatu atas izin Allah, kalau Allah nggak mengizinkan saya kaya, bisa nggak saya jadi kaya? Enggak, ya udah takdir itu namanya. Mau jawab apa juga kalau tidak dengan izin Allah, itu konsep takdir. Makanya saya bilang, kalau kamu mengimani ajaran yang sudah dari sananya udah nggak jelas seperti itu, kesana-sananya nggak jelas. Kenapa saya bilang seperti itu? Kamu diskusi mereka dengan masalah keselamatan, apakah kamu yakin ke depannya mereka tetap selamat? Kenapa? Karena mereka pun tidak yakin. Karena seberapa besar pun usaha mereka untuk menjaga dan mengerjakan keselamatan, kalau memang takdir mereka seperti saya, tiba-tiba murtad dalam konsep iman mereka, ya saya nggak selamat. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau di sana sudah ditetapkan nih si Joseph murtad udah ribuan tahun, karena memang dalilnya mereka di Lauhul Mahfuz, bahkan daun yang jatuh dari pohon pun, kan ada pun bukunya, daun yang jatuh dari pohon itu atas izin Allah, karena memang dalam konsep mereka segala sesuatu sudah dituliskan di sesuatu yang dinamakan Lauhul Mahfuz. Itulah seperti itu takdir, bro, dan kehendak bebas seperti itu ya. Jadi Allah kami, ajaran kami dengan kehendak bebas ini, Allah menghargai manusia. Makanya kalau kamu lihat orang-orang yang menerapkan iman-iman kekristenan, orang-orang yang menghargai dan betul-betul menjalankan iman-iman Kristiani, mereka sedari mula sudah menetapkan yang namanya menghargai kehendak bebas. Itulah morality yang paling utama selain dari prinsip hukum kasih, karena hukum kasih berkaitan dengan kehendak bebas. Kamu mengasihi manusia, kamu hormati kehendak bebas yang ia punya. Gitu. Silakan, bro.
Ya, sangat jelas sekali apa namanya eksplanasinya dari Bro Joseph. Terima kasih Bang Joseph sebelumnya. Saya ada pertanyaan lagi sih, tapi mungkin saya coba lain waktu karena ini baru pertama kalinya juga saya coba live sampai-sampai saya install aplikasi TikTok hanya untuk coba Oh, live gitu. nggak apa-apa. Biasanya saya selalu mendengarkan lewat apa namanya YouTube-nya apa Bang Apel itu. Tapi Oh, baru kali ini saya coba live dan coba ngomong secara langsung dengan Bang Joseph dan cukup mencerahkan. Terima kasih Bang Joseph. terima kasih juga Bang Ya, Adi. mungkin lain waktu saya Kalau mau akan ada coba bahas pertanyaan hal juga lain Bang. karena tadi Bang Joseph ada bilang tentang apa keselamatan kemudian binasa itu kan saya mungkin masih agak bingung tentang konsep itu tapi mungkin saya coba tanya Bang Joseph lain waktu aja Bang Joseph. Oke. Tapi kalau misalkan mau tanya lewat DM, lewat live, kalau DM saya nggak menjanjikan langsung jawab ya. Tapi kalau live, kalau misalkan next mau tanya lagi aja Mas Adi ya, nggak apa-apa. Ya, Jangan ini. Ya udah. Terima kasih ya Mas oke, Adi. Bang Joseph. Ya, terima kasih banyak Bang Joseph. Ya. Semangat. Assalamualaikum Bang Joseph. Alaihim shalom. Ya, kita lanjut ya. Tuh, saya bilang juga apa kan teman-teman? Kita semua saling bahu-membahu, kita berusaha untuk menyadarkan mereka dan membantu mereka untuk pada akhirnya perlahan-perlahan menerima Kristus. Coba bayangin. Makanya saya bilang, teman-teman yang sebenarnya mohon maaf ya, ini iklan dikit, bukan maksudnya saya narsis atau gimana. Silahkan kalau mau merelay di YouTube silahkan. Tapi saya titip pesan ya, mau yang sudah izin lewat DM atau belum. Karena kan saya kalau izin lewat DM tuh maksudnya nyari komersil, bukan. Maksud saya tuh jadi tahu, oh ini channel si ini yang akun atas nama Apple, ini akun TikToknya, oh iya dia udah bilang oh channelnya ini, oh ini channel si Anu, oh ini maksudnya jadi saya tahu gitu. Kenapa? Karena sekalipun begitu saya punya hak atas itu. Haknya bukan maksudnya sekali lagi komersil ya, tapi takutnya jangan yang aneh-aneh lah, intinya gitulah, paham lah teman-teman kan maksud saya kan. Mereka tuh agak licik gitu. Jadi kita jangan justru seperti itu gitu. Maksudnya gimana ya? Aduh bahasanya. Ya kadang mereka tuh suka apa ya, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Jadi sebisa mungkin maksudnya lebih bijak lah. Kalau mau pakai foto saya silakan, tapi jangan yang gimana-gimana gitu. Kalau pakai judul jangan yang terlalu ini banget gitu. Nanti disangkanya itu punya saya, karena kan memang itu muka saya gitu loh. Yang penting tahu itu aja, aturan aja. Saya nggak yang membatasi gimana-gimana, nggak, terserah ya gitu. Jadi karena saya tahu jadinya punya banyak kesempatan, pada akhirnya nggak terbatas di TikTok, di YouTube pun orang-orang yang tidak main TikTok pun akhirnya mereka bisa mendengar kayak tadi Mas Adi gitu kan. Akhirnya dia memberikan testimoni, saya sampai install aplikasi TikTok untuk pertama kali. Nah itu ya. Salve Bang Jo, salve. Mas Lodi Giti. Aduh, tuh kan ini yang ini muncul. Mas Lodi Giti ini juga saya di WA belum balas-balas. Selamat Paskah, Mas. Ya, Shalom Radianet. Kristen nggak punya kitab suci, itu mencuri kitab Taurat. Kalian juga sama kok. Dolok Haryanto. Ya teman-teman, mau bantuan tap-tap layar ya di layar yang kecil supaya akun saya nggak kena report ya. Kenapa Kristiani yang mendukung genosida berisik Islam? Jangan pakai, tahu nggak? Yang mengambil langkah menyuarakan stood up dan segala macam. Kalian nggak tahu, terima kasih kan? Itu Paus Franciscus yang menyuarakan perdamaian di Palestina. Tapi kalian apa? Nih kemarin stasi Arca Manik di Bandung, gereja Katolik dipersulit. Padahal gereja Katolik secara jelas melalui Paus Franciscus mengecam loh tindakan Israel. Kalau kalian mau cari tahu, lebih banyak bantuan kepada kalian loh. Sebenarnya imigran itu karena berkat Paus loh. Mereka nggak tahu diri. Makanya saya bilang mereka tuh ya sudahlah. Ya. Saya berdoa semoga saya seperti selembut hati Paus Franciscus ya ketika menghadapi mereka. Saya nggak bisa soalnya dengan orang yang seperti mereka ini nggak tahu diri gitu loh maksudnya. Paham nggak teman-teman? Shalom, Riko Kurniawan. Halo, Assalamualaikum Bro Joseph. Waalaikumsalam bro. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Katolik Bro Joseph. Oh dari Kristen Katolik. Iya, ada yang mau Bro ditanya. Joseph, tunggu, nyalain kameranya gimana ya? Saya baru download, sorry. Nggak apa-apa bro. Oh, nggak Kayaknya apa-apa. Ntar kalau saya nggak sopan aja maksudnya. nggak maksa, kalau memang akunnya belum bisa open cam, saya nggak akan ini mau Islam mau Kristen mau siapapun. Karena Mas Riko juga karena baru download jadinya belum ada followers gitu, nggak apa-apa. Karena itu
nggak bisa open cam jadinya. Oh, oke. Sorry Bro Joseph, kan saya baru pertama kali juga nih sama kayak Mas Adi Putra. Saya cuma lihat dari YouTube. Saya mau bertanya sama berpendapat. Nanti Bro Joseph tolong kasih pendapat Bro Joseph itu kira-kira benar atau tidak. Saya kan sebagian keluarga saya tuh ada yang Buddha, Konghucu. Nah, mereka kadang memaksa saya untuk pegang hiyo. Karena itu nenek moyang lah, kakek lah, siapanya lah. Dan saya pernah baca di Alkitab ayat Matius kalau nggak salah tentang Tuhan Yesus berkata, apakah engkau meninggalkan perintah Tuhan Allahmu demi adat istiadatmu, tentang orang Farisi mencuci tangan. Nah, tetapi kebanyakan keluarga saya berkata, ya kalau Katolik boleh, kalau Kristen tidak boleh. Saya bilang, kita kan sama Kristen Tuhannya sama-sama Tuhan Yesus gitu loh. Yang gondrong, brewokan itu sama lah, saya bilang. Kitab sucinya Alkitab. Kan siapa yang bilang Kristen boleh, Katolik tidak boleh? Saya bilang gitu. Tolong Bro Joseph bisa dibantu menjawab. Oke. Jadi begini ya, ketika berbicara mengenai hiyo atau mungkin penghormatan kepada leluhur, sejauh tidak menyimpang dari ajaran gereja Katolik secara dogmatis, itu tidak dipermasalahkan. Karena gini, ketika Anda mengutip Injil Matius ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang lebih menekankan cuci tangan, Anda baca dulu konteksnya apa. Ya, Anda baca dulu orang Farisi itu seperti apa dan kenapa Yesus menegur mereka dengan cara seperti itu. Jangan disamakan dengan tradisi yang memang sedari mula gereja arwah-arwah orang beriman. Kita punya tradisinya kan, All Hallows Eve. Itu sudah kita jalankan ribuan tahun. Yang orang pada salah paham, oh itu Halloween itu kan dari satanis. Enggak. Gereja sudah terbiasa untuk merayakan arwah orang-orang beriman, mengenang arwah orang-orang beriman. Itu kebiasaan gereja. Kenapa? Loh, karena di iman kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu tidak mati membusuk begitu saja di kuburan. Mohon maaf, saya bilang seperti ini. Kenapa? Karena yang seperti itu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Lah kan Anda baca sendiri dalam Alkitab. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup. Meskipun ia sudah mati. Saudara menganggap hidupnya itu apakah seperti mohon maaf ya mayat hidup? Kan enggak. Tetapi dalam artian ketika tubuh terpisah dengan jiwa, bukan berarti jiwanya itu enggak kemana-mana gitu kan, netep di situ atau bahkan melayang-layang enggak jelas. Enggak. Hidup bersama Kristus atau pilihannya tertunda atau pilihannya binasa. Ketika berbicara mengenai penghormatan arwah, sekali lagi kita menghormati mereka, mengenang mereka, mengingat jasa mereka. Contoh orang tuamu, mohon maaf, sudah berpulang lebih dahulu. Apakah seorang anak tidak pantas untuk mengenang, oh orang tua saya melahirkan saya, jadi saya ziarah menghormati arwahnya? It's okay. Di kekristenan tidak dipermasalahkan. Bahkan kita terbiasa untuk kalau Anda baca dalam tradisi gereja, kalau Anda baca sejarah gereja, makanya orang Kristen jangan anti dengan sejarah. Kalau Anda sering mengkritik Saracen atau pengikutnya abad ke-6 itu dikatakan sebagai anti sejarah, Anda harus membuktikan Anda yang menggunakan sejarah. Kalau Anda belajar sejarah gereja, gereja itu tidak anti dengan menghormati dan bahkan mendoakan arwah-arwah yang sudah berpulang. Kalau kami dalam gereja Katolik, kalau teman-teman yang Katolik sudah sering sudah tahu, maksud saya ya dalam perayaan Ekaristi pun kita mengingat arwah-arwah yang orang meninggal. Kita doakan dalam intensi misa gitu. Nah, balik lagi, tambahan mengenai penggunaan hiyo. Ya, penggunaan hiyo sebenarnya boleh atau enggak? Begini, dalam konteks penggunaan hiyo itu sama saja ketika kita menggunakan dupa. Bener nggak? Sesuai dengan niat. Lo kan dupa ada yang pakai kemenyan tuh, ada yang buat ilmu hitam. Betul nggak? Betul nggak nih? Tapi kita bisa pakai juga untuk kegiatan liturgi atau peribadatan atau sekedar untuk wangi-wangian. Betul nggak? Jadi intinya apa? Balik ke hati. Mau pakai hiyo, saya pakai hiyo, saya sampai beli hiyo. Saya pakai untuk mengharumkan ruangan. Apakah saya langsung dijustifikasi saya mengikuti, mohon maaf, adat-adat orang yang tidak percaya dengan Kristus gitu? Karena mereka juga menggunakan hiyo gitu. Tidak kan? Jadi begini, kalau nanti dalam pertanyaan intinya itu, kalau dalam tradisinya mungkin cengbeng mungkin ya, seperti itu. Sembahyang kubur boleh atau tidak, itu dikembalikan. Sekali lagi, balik lagi tadi, kita orang Katolik sudah punya tradisi gereja dan kita punya hari rayanya bahkan 1 November, ya kan? 31 Oktober, 1 November gitu. Nah, kalau misalkan dalam tradisi dan kebudayaan Cina, kamu berusaha untuk menghormati, ya tidak apa-apa. Dalam hatimu kamu niatkan, kamu menggunakan hiyo bukan untuk
menyembah ilah-ilah lain, tetapi dengan menyalakan hiyo ini kamu tujukan, inilah seperti saya menyalakan lilin. Oh iya, kamu juga pikir deh, yang menyalakan lilin hanya orang Kristen nggak? Yang menyalakan lilin hanya orang Kristen. Orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus, mereka menyalakan lilin. Apa bedanya kita dengan mereka? Dari niat, dari bagaimana kita mau merenungkan apa arti nyala lilin. Semisal pada saat Vigili Paskah kita mengartikan nyala lilin sebagai terang Kristus. Kristus sebagai cahaya itu sendiri, digambarkan sebagai terang lilin, betul kan? Tapi yang menggunakan lilin bukan hanya orang Kristen. Paham nggak maksud saya sampai di sini? Jadi maksudnya dikembalikan kepada niat hati. Makanya seperti bagaimana ketika kita berbicara dalam konteks makanan dan minuman, Bro Rico. Ketika nanti ada yang bertanya lagi, misalkan kalau makanan, misalkan Joseph boleh nggak makan darah? Loh, Rasul Paulus kan mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya boleh bebas makan. Baca lagi, Rasul Paulus mengingatkan apa? Boleh makan, tetapi dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan kemuliaan Tuhan. Dan ingat, ketika kamu makan sesuatu, Rasul Paulus menggambarkan jangan sampai menjadi batu sandungan. Kalau ada makanan lebih baik, kalau ada makanan lain, ya sudah tinggalkan daripada itu menjadi batu sandungan. Artinya apa? Selama masih ada opsional lain, silakan. Tinggal dipilih. Kalau kamu merasa, oh ini takutnya nanti saya disamain, ya sudah, kamu bilang baik-baik. Mungkin saya boleh dengan menyalakan lilin. Mungkin saya boleh dengan hanya, misalkan, menghanturkan jeruk atau apa gitu, silakan disesuaikan. Kalau kamu perlu menyalakan hiyo, it's okay juga, nggak apa-apa. Gereja Katolik kalau kamu baca misalkan dalam website resmi Katolisitas, kalau teman-teman meragukan penjelasan saya, karena saya merangkum apa yang pernah saya baca di websitenya Katolisitas, ada dokumen gereja mengenai penghormatan leluhur dari teman-teman kita yang punya culture Chinese. Ada di website Katolisitas, silakan di cross check. Kalau nggak salah keywordnya itu penghormatan leluhur Katolisitas. Langsung Anda baca itu, dokumen gereja lengkap, kesimpulannya lengkap, sarannya lengkap. Kalau Anda yang masih bingung dengan penggunaan hiyo. Jadi pada intinya, kalau saya bisa menyimpulkan, intinya yang pernah saya baca itu, silahkan selama itu tidak jadi batu sandungan. Karena kalau misalnya, oh itu kan hiyo kan kebiasaan orang yang mohon maaf ya, oh itu orang Buddha, orang lilin juga dipakai sama orang-orang ini satanis, warna merah, warna ini ya kan, warna hitam. Gitu, paham nggak maksud saya? Lilin juga dipakai tuh sama orang-orang yang menggunakan ilmu hitam. Kalau di kita, budaya lokal kita mungkin BABI, ngepet, misalnya kayak gitu. Artinya apa? Punya konteksnya sendiri. Paham nggak sampai di sini? Kembalikan kepada niat hati. Kalau memang kamu menyalakan hiyo hanya untuk sedang menghormati dan kamu tetap berdoa tertuju kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang Maha Raim supaya berbelas kasih kepada arwah-arwah, ya silakan pakai, nggak apa-apa. Kita jangan dibikin ribet, teman-teman. Ya, paham maksud saya? Segala sesuatu yang sudah dijadikan Allah di dalam kitab Kejadian, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik. Ya, tapi bukan berarti saya mengajarkan teman-teman ambil semuanya, bukan. Tadi intinya jangan jadi batu sandungan. Tetap harus dengan hikmat dan kebijaksanaan. Intinya itu. Gereja Katolik tidak kemudian semerta ini haram, ini haram, nanti ribet. Soalnya yang kita gunakan juga mereka gunakan. Lilin tadi kan, lukisan, patung, ya toh, bangku, kursi, tempat berlutut, ya, seperti itu. Loh, saya kok kena report, kenapa ya? Oh, karena saya menyebutkan itu lagi. Ya sudah, Bang Riko, ada lagi yang mau di ini? Ada lagi? Ya, terima kasih kembali ya. Ya. Masih belajar, saya masih belajar. Ya, Saya oke. masih, makasih ya. Ya, Tuhan berkati. selamat Paskah. Selamat Paskah juga, orang Bandung ya kayaknya. Ya, salve. Kayak orang Bandung ya, salvenya pakai P, salve. Oke, kita lanjut ya. Mana Islam? Apa saya turun dulu ya? Saya turun dulu ya. Nih saya tadi nyebut itu SATAN. Oke, kita lanjut ya. Saya turun sebentar supaya peringatannya hilang dulu.
Ya kita lanjut ya. Mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamannya. Ya itulah. Oke, kita lanjut ya. Oke, Cita Butar. Oke, silakan naik. Teman-teman bantu tap-tap layar ke sini ya. Shalom, selamat Paskah teman-teman. Ya itu berlaku untuk teman-teman ya. Mau bertanya dalam perspektif teman-teman yang non-Katolik seperti teman-teman Protestan ya silakan saja. Gitu. Karena ya itu tadi ya. Yang penting adalah bagaimana kita mempunyai penguasaan diri. Ini wifi saya agak bermasalah teman-teman. Kita lanjut ya. Jatuh mulu soalnya dari tadi. Aduh, saya salah naruh di atas ini nih. Taruh di atas apa? Mana tadi orang itu ya? Selamat Paskah Joseph, selamat Paskah. Apa ini? Sudah aku tap-tap 1,3. Terima kasih Kak Ina Libra. Terima kasih Kak Happy. Terima kasih teman-teman semuanya. Bible kamu saja kamu bohongi nggak? Saya nggak pernah berbohong dengan Bible saya. Kamu mungkin berbohong dengan kitabmu yang katanya suci. Alkitab itu tidak dapat dibohongi. Happy Easter Bro Joseph, Happy Easter juga Adolf Alexander Junior. Salve brother, salve juga. Happy Easter, Happy Easter. Cerdiklah seperti ular. Iya, ini kenapa tidak ada yang naik ya? Kenapa tidak ada yang naik? Report dari mereka. Aduh, saya juga nggak ngerti kenapa saya kena report mulu sama mereka. Ya mohon maaf ya, ini nggak di restart soalnya nanti paksakan terus nanti malah jadi room. Sorry, saya matikan satu ini. Sorry, saya matikan satu ininya. Oke, kita open cam seperti biasa. Sabar ya teman-teman ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf. Et dies quam fecit Dominus. Selamat Paskah, terima kasih berkatnya, terima kasih Tuhan berkati. Tanganku tremor gara-gara tap layar, nggak apa-apa daripada lempar batu, nggak ada guna, mending tap layar, membantu supaya banyak orang yang mendengarkan keselamatan. Nah itu teman-teman terima kasih ya sudah membantu saya sampai dengan detik ini. Bukan maksudnya saya menganggap diri saya lebih bijak, lebih cerdas, lebih suci dari teman-teman. Tidak, mungkin kita semua punya karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing dari kita.
Hanya saja saya mungkin lebih kepada bidang yang seperti ini, teman-teman mungkin lebih ke bidang-bidang yang teman-teman mampu. Dan kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan bidang kita itu berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ya, jadi kita sama-sama saling bahu-membahu. Nah ini sekali lagi ya berbicara mengenai mewartakan keselamatan. Nah teman-teman, saya izin untuk mengingatkan sama. Saya mengingatkan diri saya, teman-teman juga saya bantu untuk mengingatkan juga bahwa ketika berbicara mengenai iman mereka, memang kelihatannya Joseph itu kayaknya kesal. Iya, wajar, manusiawi. Ya, tapi kadang saya juga menyayangkan sikap mereka. Maksudnya tetap mengasihi gitu. Nggak semua saya pukul rata, saya keselin, saya sebelin. Enggak, kan orang tua saya masih Islam. Hanya orang-orang tertentu yang mereka memang kelakuannya seperti itu. Buta. Nah itu tadi saya bilang jangan dipukul rata. Nah ya, tetap dengan penguasaan diri kita harus melihat ya mereka itu seperti apa. Kita harus seperti bagaimana Tuhan Yesus menyatakan melalui perutusannya bahwa kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kecerdikan itu yang kita harus tetap punya, bahwa kita menghadapi mereka itu memang dengan kasih, tetapi juga kita jangan membuang sia-sia. Karena Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan, jangan memberikan mutiara kepada babi. Bukan berarti secara rasis ya, tidak. Maksudnya dalam perumpamaan itu kita mengenal bahwa sesuatu yang berharga akan menjadi tidak berharga jikalau diberikan kepada sesuatu atau seseorang yang tidak tahu bagaimana mengelolanya, tahu bagaimana menggunakannya, tidak mengetahui seluk-beluknya. Nah itu dengan perumpamaan itu. Di mereka juga ada perumpamaan. Jadi jangan kemudian, wah Tuhan Yesus mengajarkan nasi, enggak. Mereka juga perumpamaan sendiri. Percaya sama saya. Gitu. Salve juga. Walah, kayaknya kena report lagi kakak Joseph. Tadi suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus memang. Kak, keluarga kakak sudah ikut Kristus semua kak? Enggak, belum. Tapi memang dari kelakuan sudah tidak mengikuti. Kenapa? Ya udah nggak pakai penutup kepala itu ya. Udah kemudian jarang ini apa ya, teman-teman silahkan inilah ya. Saya nggak perlu kemudian seolah-olah mengumbar-ngumbar ya. Tapi kita bawakan saja dalam doa bahwa tidak hanya keluarga saya, tetapi mereka-mereka di luar sana yang masih belum mengenal. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengenal dan mengimani Kristus. Gitu. Bro Joseph, tablo kemarin jadi Yesus enggak. Waduh, enggak dulu ya. Ya bantu tap layar sama love orange-nya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mohon maaf ya, restart terus ya. Salve bro, selamat Paskah, selamat Paskah juga, selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati. Ngelek-ngelek kak, ngelek-ngelek teman-teman, beneran ngelek-ngelek. Kalau ngelek-ngelek salve Jack, salve. Kenapa? Kalau sekarang masih nggak? Oh, saya tahu. Saya ganti wifi. Masih seperti itu atau sudah normal? Sekarang aman. Aman kan ya. Sudah. Ini kenapa ya? Kenapa saya seperti live jualan sesuatu produk ya? Ini ada pengetahuan, ada pemberitahuan itu. Like lagi. Aduh. Teman-teman kali punya koneksi saya sudah bagus. Nggak ada teman-teman. Like lagi ya. Menurut lo Abda Firman sama Muhammad ke langit ketujuh gimana? Maksudnya? Teman-teman bantu tap layar ya. Terima kasih. Bang Joseph, kenapa ya ada kawan Kristen yang nyinyir dengan oh biarin aja itu oknum. Halo bro, Jeremy. Halo bro. Bentar bang, ini suaranya gimana ya? Kenapa? Sorry. Suaranya saya jelas nggak bang? Agak jauh sih, tapi ya udah masih kedengeran. Silakan. Ini bang, mau nanya, saya Kristen ya by the way. Mau nanya masalah ini bang. Aduh.
tentang pengkhianatan Yudas itu bang. Maksudnya kita tahu bahwa Yudas itu kan mengkhianati Yesus ya. Tetapi kan masalahnya Petrus juga melakukan kesalahan kan. Contohnya menyangkal Yesus. Kemudian intinya sama-sama melakukan kesalahan. Nah, kenapa Yudas itu tidak diampuni sedangkan Petrus itu Yesus itu kayak lebih sayang gitu. Oke, sekarang kita coba bahas ya antara perbedaan Petrus dan Yudas. Petrus memang kurang ajar, ya keras kepala sesuai dengan namanya, batu, ya. Maafkan saya Santo Petrus. Tapi memang kalau kita baca dalam Alkitab, Petrus kan tadi saya sudah sempat mention, gak cuman menyangkali 3 kali sebelum ayam berkokok ketika teman-teman mendengarkan kisah sengsara Tuhan kemarin pada saat drama tablo atau pada saat ibadat Jumat Agung. Tuh. Petrus kalau Anda baca dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus memberikan nubuatannya tentang bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, Petrus pun menarik Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, semoga hal itu tidak terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Tapi ketika Yesus memberikan nubuatan tentang kematiannya, Petrus nggak mau. Oh, ya, kepala batu kan? Betul. Kemudian kamu lihat lagi dalam Matius 26 ayat 51 sampai dengan 54. Teman-teman juga pasti kemarin pada saat kisah sengsara Tuhan dibacakan atau pada saat melihat drama tablo itu penyaliban Tuhan, apa yang dilakukan Petrus? Kesalahan Petrus banyak loh sebenarnya kalau diurutkan dibanding dengan Yudas. Nah, ya Menghunduskan pedang kepada salah satu hamba imam besar. Coba kurang sabar apa Yesus? Sekeras kepala itu muridnya. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus bertobat. Dibandingkan dengan Yudas. Dalam Matius 27 ayat 5, Yudas memberi sebuah ladang, memberi sebuah tanah, kemudian dia pakai untuk di sana untuk bundir. Untuk pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Artinya apa? Bukan tidak mengasihi. Tuhan mengasihi, tetapi sampai di titik mana kasih Tuhan itu mau dilihat oleh manusia ketika manusia lebih memilih untuk berputus asa. Grief atau despair-nya Yudas lebih besar daripada usahanya untuk melihat kasih Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kamu lihat Petrus. Petrus sekurang keras kepala apa ketika di dalam Yohanes perintahkan Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Anda tahu, dalam kisah tradisi gereja, ketika Petrus hendak menjadi martir, baru mau disalibkan terbalik, Petrus malah melarikan diri. Itu nyangkal lagi loh. Coba bayangin, udah dipilih, ditunjuk di atas para rasul untuk menjadi pemimpin mereka, Petrus masih nyangkal. Bahkan ketika Yesus sudah naik ke surga, ketika dia sudah menjadi pemimpin para rasul, ketika dia hendak menjadi martir di kota Roma. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus bertemu Yesus pada saat perjalanannya, dia meninggalkan kota Roma. Ya, ada yang tahu kisah itu? Ada yang tahu kisah di mana ada gereja di kota Roma, di mana tempat Petrus itu bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada istilahnya ya. Ada istilahnya, apa itu? Quo vadis. Mau kemanakah engkau pergi ketika Petrus bertemu dengan Tuhan? Aku hendak disalibkan kembali. Untuk kedua kalinya. Artinya apa? Yesus sendiri tahu Petrus itu kalau nggak digituin, dia nggak sadar. Dia nggak ngeh. Tapi sekelas Petrus yang keras kepala itu, dia tidak kemudian mengabaikan kasih Tuhan. Makanya beda dengan Yudas. Yudas lebih memilih untuk tenggelam dalam keputusasaannya, dalam despairnya, dalam griefnya. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman mau membandingkan, sebenarnya dua-duanya tuh nggak ada yang lebih baik. Yang satu membuat, sebenarnya kalau teman-teman membandingkan konteks, anggaplah Yesus hidup di zaman sekarang. Kalau teman-teman punya followers atau paling enggak teman satu circle kayak Petrus, bikin jelek nama teman nggak? Bikin jelek nama kamu nggak? Karena kan bawa itu kan muridnya, apalagi murid Petrus itu kan muridnya Yesus ya. Kok bisa kayak gitu ya? Ya kan? Keras kepala, padahal Yesus sendiri sangat dihormati. Murid-murid takut. Tapi Petrus sendiri membuat, kalau teman-teman melihat dari kacamata sudut pandang yang luas, justru apa yang dilakukan Petrus lebih buruk loh. Karena membuat seolah-olah Yesus itu nggak apa ya,
nggak capable, nggak able untuk memilih orang yang kompeten untuk mengikutinya. Kenapa? Gini, pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu ingin melihat Mesias itu sebagai sesosok yang benar-benar perfect. Bahkan ketika Mesias mempunyai pengikut harusnya perfect, betul nggak teman-teman? Makanya inilah hikmah di balik itu semua adalah ketika Kristus mempunyai murid yang tidak semuanya itu perfect, sempurna, tidak berdosa, melainkan semua mereka punya kisah jatuh bangun mereka sendiri. Artinya apa? Bahwa sekalipun kita percaya dengan otoritas imam, kita tahu memang mereka hanyalah manusia, mereka bisa berdosa, tetapi itu bukan alasan kita untuk meninggalkan gereja hanya karena romonya begini. Karena sedari mula Yesus memiliki pengikut, itu nggak ada yang benar semua, nggak ada yang beres semuanya, ya kan? Yang satu yaitu Yudas, bundir, mengkhianati, lebih memilih untuk bundir. Ya, 30 keping peraknya menyesal. Padahal 30 keping peraknya dia bisa gunakan kalau andai kata ya, ini andai kata. Dia mau bertobat, daripada dia kembalikan atau dia memilih tanah untuk kemudian dia mengakhiri, lebih baik dia pakai untuk pada akhirnya kegunaan untuk mewartakan. Pada saat itu kan dibutuhkan uang dan seterusnya. Bisa saja dengan bagaimana Yudas seperti firman Tuhan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ketika Yudas ketika Yudas mengkhianati Yesus, artinya orang-orang Yahudi percaya dengan Yudas karena Yudas menjadi bagian dari mereka. Ambil privilege itu untuk menyusup di tengah-tengah mereka, untuk memberitakan. Lebih mudah begitu bukan? Anggaplah seperti itu. Tapi Yudas tidak melihat possibility itu. Makanya lebih mendalam, lebih tenggelam dalam despair dan grief itu. Makanya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Padahal kalau dipakai punya privilege itu, artinya orang-orang Yahudi, oh ya udah Yudas gitu, bebas. Orang ketika ada berbicara sesuatu tentang Yudas, orang Yahudi nggak akan berpikir apa-apa, nggak akan curiga dengan Yudas. Kenapa? Orang Yudas kok saya bisa menyalibkan Yesus. Paham nggak maksud saya? Jadi maksudnya ketika berbicara dalam konteks yang sekarang dunia masa kini atau manusia masa kini, kita lihat Yudas dan Petrus itu ada possibility di mana mereka sebenarnya sama-sama tidak ada yang lebih baik. Karena apa? Karena kita tahu Yesus memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu inti dari keselamatan Yesus. Bukan memilih mana yang lebih sempurna, lebih baik daripada yang lain. Makanya sekali lagi, pertobatan itulah yang benar-benar dicari dan diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Makanya perbandingannya kenapa Petrus ya? Karena Petrus sudah bertobat. Sekalipun dia, kalau kamu tadi saya dengar penjelasan saya lebih banyak loh. Di kitab suci tercatat kok kesalahan dia banyak banget. Ya, Yudas juga sama. Tetapi bedanya yang menjadikan berbeda adalah salah satunya tidak ada yang mau bertobat. Yaitu Yudas. Gitu, paham ya? Yudas gak mau bertobat. Anda baca dalam Matius 27 ayat 5, dia malah memilih untuk bundir. Gitu ya, seperti itu. Silakan. Iya paham sih Bang. Soalnya kalau misalkan ditanya apakah Yudas mencintai Yesus, sebenarnya kan dia sebenarnya cinta kan, buktinya dia menyesal akhirnya. Nah, itu. Yudas itu kalau teman-teman lihat secara peran, itu lebih besar loh fame-nya, kalau berbicara fame ya, kalau berbicara. Kenapa? Karena dia benar-benar yang benar-benar kelihatan mengkhianati Yesus karena dia Yesus disalibkan. Tapi kalau dia bertobat, dia sadar dengan kesalahannya, dia menjadi rasul yang juga sama besarnya seperti Petrus, Paulus, Yohanes, dan rasul-rasul yang bahkan bisa jadi kemungkinan dia lebih besar. Kenapa? Kalau orang gila ya 180 derajat banget. Dari yang tadinya menjual Yesus, jadi benar-benar berkorban untuk Yesus. Sama seperti Paulus, bukan? Seperti itu kan? Iya benar sih Bang. Artinya kalau dia mau balik lagi tadi, karena grief, despair, keputusasaan dan kesedihan yang mendalam, yang membuat dia merasa bahwa dia tidak pantas menerima kasih dan ampunan dari Tuhan, makanya seperti itu. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena Yesus pun bahkan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, orang-orang yang mengolok-olok dia di kayu salib. Dia berkata, ya, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan Yesus baru kenal dengan Dismas mungkin pada saat itu. Oke teman-teman, kalau baca dalam kitab suci ada penjahat di sebelah sisi kanan, Yesus baru ketemu itu, atau penjahatnya baru ketemu itu. Tapi dia mendengar bahwa Yesus tidak sama sekali berdosa, tidak ada kesalahan. Dia membela Yesus, Yesus menyelamatkan dia. Karena dia menunjukkan iman dengan perbuatan itu, membela, berapologia dengan gestas yang berkebalikan, menghujat dan mencaci Yesus. Makanya Dismas menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwa
Kaisar pun tidak menemukan kesalahan. Berbeda dengan kita. Kita memang pantas untuk berada dalam hukuman ini kan gitu. Dia tetap menunjukkan iman. Artinya apa? Yesus dengan belas kasihnya yang luar biasa itu, bahkan dengan Dismas yang adalah penjahat, benar-benar penyamun, dia mengakui, menyesali, dia mengakui, saya pantas disalibkan seperti ini, saya pantas mendapatkan hukuman seperti ini gitu. Membela Yesus, mengakui Yesus, bertobat, bahkan berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Kan seperti itu. Artinya apa? Ya itu bukti. Sama orang yang ibaratnya nggak pernah tertulis dalam kitab suci, ketemunya kapan si Dismas itu sama Yesus, baru ketemu pada saat penyalibannya. Yesus memastikan sesungguhnya pada saat hari ini juga engkau bersama denganku di Firdaus, apalagi dengan Yudas. Paham? Paham sih bang, itu Santo Dismas juga bikin apa ya, bikin kita tuh ngerasa dibilang malang iya, tapi sekaligus beruntung. Ini beruntung banget sih, hanya dengan kata-kata kayak gitu, tapi yang ngomong sendiri itu Yesus sendiri kan, yang menjanjikan bahwa dia tuh selamat gitu. Nggak hanya dengan kata-kata sih, tadi saya sebutkan, dengan perbuatan. Dia pada akhirnya menerima dengan rela bahwa dia menanggung hukuman itu. Artinya apa? Dia merasakan akibat dari apa yang ia perbuat. Artinya iman yang dia buktikan itu dia tunjukkan dengan perbuatan untuk bertobat dan menerima konsekuensi atas dosanya yang dilakukan, itu merasakan hukuman yang memang ditujukan untuk orang-orang seperti dia. Begitu ya. Jadi jangan katakan hanya omongan saya, enggak. Dia benar-benar rela. Dia mengatakan kita memang pantas mendapat. Artinya apa? Dia mengakui, saya ini penyamun. Memang pantas saya disalibkan. Memang pantas pada saat itu saya dihukum mati. Seperti itu. Itu bro, Jeremy. Berarti bang, itu yang Santo Dismas itu kalau nggak salah, saya pernah dengar dari ngomong itu, dia juga sebelumnya pernah nyuri ya dari salah satu raja yang itu, yang sebelum Yesus lahir itu. Dia tuh pencuri dari salah satu apa ya, persembahan yang pengen dipersembahkan kepada Yesus gitu katanya bang. Itu benar ya? Kalau secara tradisi gereja mungkin ya, nanti saya cross check dulu karena saya belum membaca to be honest, atau iya. Kalau secara Alkitab memang tidak tercatat kisah Santo Dismas ini. Tapi kalau mungkin ada tradisi gereja menceritakan kisah Santo Dismas seperti itu, nanti coba saya cross check ya. Bro Jeremy, thank you atas informasi barunya. Nanti saya cross check dulu. Iya ya, makasih bang. Ya, terima kasih juga ya. Ya, boleh. Saya diturunkan bang. Selamat Paskah. Makasih. Nah, Tuhan Yesus berkati ya. Aku tambahin dikit Jo ya. Yang dikatakan Joseph benar ya teman-teman, itu kita bisa lihat dalam 2 Korintus 7 ayat 10 ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Perbedaannya, duka cita yang dialami oleh Yudas tidak dilakukan melalui pertobatan. Akhirnya apa? Yang dia dapatkan kebinasaan. Perbedaan dengan Petrus, duka cita yang dialami oleh Petrus, dia melakukannya dengan pertobatan yang dibuahkan melalui perbuatan. Hasilnya apa? Dia mendapatkan kehendak Allah dan diberikan otoritas untuk memimpin gerejanya. Begitu. Thank you Jackson, that's a good verse ya. Anda harus catat itu teman-teman. 2 Korintus 7 ayat 10 ya. Jadi di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 tadi Jackson sudah bacakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. That's very good point. Jadi meng-highlight sekali lagi bahwa ketika kita bersedih, ketika kita menyesali dosa kita, kita lakukan atas kehendak Allah, di mana kita memang betul-betul menyesali dosa kita dan kita berjanji kepada Allah kita tidak mengulangi lagi, dan itu membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Tetapi ketika kita menyesali sesuatu hanya karena contoh nih, tadi kan dikatakan duka cita yang dari dunia itu, maksudnya menyesali itu bukan karena kita tahu kita salah, kita bertobat dan kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, bukan, tetapi karena udah ketahuan nyesel gitu. Ternyata begini ya. Mohon maaf ya, melakukan judol gitu. Bukan karena kita benar-benar bertobat, bukan, tapi karena kita menyesali. Sayang duit saya kebuang gitu. Nah itu menghasilkan kematian, kebinasaan. Begitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Jah 6. Dari tadi saya perhatikan temanya Yesus Allah Bapa siapa? Pastor. Saya bukan pastor, saya awam. Kita lanjut ya, kita naikkan orang Islam di bawah sudah ramai. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ke sebelah kiri ya teman-teman. Mohon maaf tadi sempat rungkat ya. Gitu, kita lanjut ya. Islam di bawah saya naikkan sudah 2 orang, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau naik untuk berdiskusi secara
akademis secara dalil ya. Tenang, saya tidak akan ngomong hal-hal yang tidak pantas. Ya. Nah, saya roasting pribadi tapi kan nggak pernah kayak yang itu ya, yang Uniriva atau apa. Teman-teman ada yang dengar nggak video baru? Saya sih sudah bantu repost ya. Jackson kayaknya udah bantu repost juga, gue lihat yang ini loh. Nih. Yang dia ngomongin soal kelamin itu ya. Yesus tidak pernah berhubungan bahkan itu menunjukkan dia Tuhan karena dia tidak Saya tanya, yaudah, kalau gitu urusan setan iblis kuat mana dari itu urusan iblis itu kalau ajaran seks Ya itu saya tanya, mana ajaran lebih kuat seks burung tuan atau burung iblis nabi? itu ajarannya seks dunia Saya seks tanya. surga itu ajaran iblis Iblis dari Tuhan itu pula yang mengajarkan untuk tidak menikah. Saya tunjuk nih. Saya kasih kamu dalil. Dia berani loh, tadi ada yang dengar nggak? Berani bilang membandingkan burung, mohon maaf ya, burung Tuhan dengan burung nabinya. Betul ya, kalau teman-teman baca bacaan tadi, dengarkan bacaan tadi, teman-teman buka dalam Kolose 3, itu jelas nih. Kita baca dalam Kolose 3 ya. Kolose 3 ayat 1, teman-teman baca. Ketika berbicara mengenai Paskah, hari raya Paskah ini, mengenai perikopnya adalah manusia baru. Ketika baca Kolose 3 ayat 1, inilah iman kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Makanya, kalau lagi diskusi sama mereka, jangan harap mereka berbicara hal-hal surgawi. Mereka akan berbicara masalah hal-hal yang ada di duniawi yang penuh akan kebinasaan dan hal-hal yang tidak senonoh. Karena ajaran mereka seperti itu. Loh, saya bisa loh tampilkan dalil contrary. Kalau di kita kan tadi Kolose 3:1 bahkan Paulus yang mereka tuduh sebagai rasul palsu mengajarkan pikirkanlah hal-hal yang di atas, di mana Kristus berada, betul nggak? Artinya kita memikirkan hal surgawi, betul nggak? Memikirkan hal-hal kekudusan, mengajarkan kekudusan, betul nggak? Betul nggak? Saya tampilkan nih. Saya tampilkan data pembanding. Ini junjungan mereka mengatakan begini. Kita baca. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Nah, tuh kontrarinya antara Muhammad dengan Paulus. Minta kita, menasihati kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan tentang Kristus, memikirkan tentang hal-hal surgawi, di mana mereka justru berfikirlah kamu tentang ciptaan. Coba bayangin. Makanya nggak heran mikirin mereka itu. Ya. Pemikiran mereka seperti itu. Jadi stop ya nanyain saya, Joseph, alasan mereka itu ada dalil-dalilnya dan mereka mengikuti dalil itu. Nah, kalau Anda baca dalam bacaan kemarin, saya ketika mendengarkan Kolose 3:1 langsung saya catat, oh puji Tuhan ini sesuai ya. Berarti kalau kenapa kita tidak pernah nyambung dengan mereka diskusinya, kenapa mereka menanyakan sesuatu hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang seperti itu duniawi. Oh ternyata ada data pembandingnya nih. Saya tampilkan ya, nggak perlu dibesarkan, kayaknya sudah kelihatan teman-teman. Ini ya. Nih. Rasulullah SAW bersabda, artinya berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Kita bandingkan dengan perkataan Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 1 tadi. Kita justru disuruh memikirkan tentang hal-hal surgawi, tentang Allah itu sendiri. Nih. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini kalau saya boleh jujur teman-teman, ini benar-benar berkontradiksi dengan perkataan. Heran saya ada orang Kristen masih bingung. Kenapa mereka suka kayak gitu, Joseph? Ya ini alasannya. Wong ketika Rasul Paulus mengajarkan kita memikirkan tentang Kristus, memikirkan hal-hal yang di atas, mereka malah kebalikannya kok. Ya, jadi jangan heran, no wonder, karena ajarannya seperti itu. Makanya saya pernah bilang, kalau ditanya secara garis besar kenapa saya lebih memilih Kristus, lebih memilih Kristen, lebih memilih sebagai orang Katolik, karena saya bilang apa? Di kekristenan Yesus membawa pun jelas, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Tapi kalau ajaran mereka, jadilah di surga seperti di bumi. Oleh sebab itu surganya mereka nggak jauh seperti yang di bumi. Hal-hal yang begituan, nah itu sudah beda. Jadi jangan salah. Makanya
Ya, makanya kalau sekali lagi kita mengimani ajaran surga yang turun ke dunia, tapi kalau mereka dunia dibawa naik ke surga, begitu. Jadi hal-hal yang di dunia mereka bawa ke surga. Nah seperti itu, makanya nggak ada jauh beda. Begitu. Makanya kalau kita berdoa kan begitu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, bukan kebalikan seperti ajaran mereka. Begitu ya. Kita lanjut ya. Ini 638. Terima kasih Imam Riz. Selamat Paskah Bunda, terima kasih. Ini 641 orang Kristen semua. Tidak ada yang mau membantah kah? Nggak ada yang membantah kok. Oh iya, sama saya agak mau membahas ini, bacaan juga hari ini. Teman-teman udah beberapa kali mendengarkan madah atau mendengarkan bacaan di dalam Kisah Para Rasul juga mungkin dijadikan madah Kristus yang telah sebab batu yang telah dibuang oleh tukang telah menjadi batu penjuru. Kemudian mereka menjadikan ayat itu sebagai ayat untuk mengkomparasikan dengan keyakinan mereka tentang batu yang mereka ajarkan bisa menebus dosa. Ingat ya, itu perumpamaan. Ingat ya, perumpamaan tentang batu yang dibuang oleh tukang. Artinya ini tentang bagaimana Kristus yang adalah fondasi keselamatan, satu-satunya alasan manusia diselamatkan dan seterusnya, itu kemudian dihinakan, dicaci, dipinggirkan dan diasingkan. Makanya kalimatnya batu yang telah dibuang oleh tukang menjadi batu penjuru. Gitu. Jadi bukan artinya kemudian Yesus itu adalah batu, bukan, itu perumpamaan. Bukan kemudian membenarkan ajaran mereka, bukan. Masa kamu mau bilang batu itu batu tukang yang dibuang tukang? Mau kamu? Inilah ajaran mereka, kadang nggak konsisten ya. Mereka bilang batunya turun dari sorga, tapi mereka pakai ayat itu. Padahal ayat itu tertulis bukan batu yang turun dari sorga, tetapi batu yang dibuang tukang. Paham nggak? Ya, seperti itu. Makanya saya bilang itu perumpamaan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu yakini sebagai objek untuk menghapus dosa. Tidak ada. Ya, tetapi itu untuk menekankan bahwa Kristus sedari mula adalah satu-satunya alasan manusia dapat selamat. Tetapi karena orang-orang mereka tidak mau menerima kebenaran itu, tidak mau mengikuti Kristus, makanya Kristus dihinakan oleh mereka. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ya. Ini kosong yang request, kenapa muslim tidak naik ya? Kalau di room saya memang mereka selalu takut. Kayak tadi aja ini cuma bahas satu buku, ini aja mereka mentok. Ini ada banyak tanda saya nih, mau saya tanyakan. Ini satu kitab. Belum kitab yang ini loh. Ini beda versi loh. Belum yang ini loh. Belum yang di bawah loh, nggak saya bawa naik karena malas penuhin rak buku saya. Dijambak udah Kang, udah saya jambak nggak mau, saya jenggut nggak mau, saya cekik juga nggak mau, saya kasih transport buruk nggak mau, biar langsung melejit ke atas nggak mau, bareng sama saya sama Jackson nggak mau, tinggal duduk diam, nggak mau. Terus saya bingung mau apa mereka. Tapi di bawah sok-sokan jago. Oh, di Joseph ini penipu Joseph. Nah kalau saya penipu ya jawab penipunya di bagian mana. Siapa tahu kamu jadi pahlawan kesiangan menyelamatkan orang-orang yang hendak ditipu Joseph. Gitu loh pola pikirnya. Kok anggap nih saya penipu, nggak apa-apa. Saya mau dibilang penipu, saya mau dibilang apa segala macam nggak apa-apa. Buktikan di bagian mana nipunya, buktikan di bagian mana membualnya. Ya, tunjukkan yang benar. Begitu teman-teman Islam. Bro Jackson, terima kasih Kak Audrey. Long time no see, long time no say hi. Terima kasih, Tuhan berkati. Happy Easter juga, selamat Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terlanjut ya, tidak ada muslim, tidak ada. Lihat, request 0. Coba kalau Jack yang live, pasti ada. Diserang Jo. Iya, Jackie yang live room live, bukan maksudnya gue sombong ya, bukan maksudnya aku sombong ya teman-teman ya. Mereka kalau di sini mereka pikir ini loh, banyak yang kejebak kan, banyak yang pikir ini nih saya bawa dalil ini. Teman-teman, saya jadi bingung ini mereka nggak naik ini gimana ini?
Salam Jo, salam Bram, happy Easter. Selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman yang baru bergabung, selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati. Apalagi kita bahas apa lagi? Hal-hal yang berkaitan dengan Paskah. Apa ya hal yang berkaitan dengan Paskah? Apa ya? Oh, ibadat Jumat Agung. Pada saat prosesi ibadat Jumat Agung kita menghormati kayu salib dengan menciumnya. Kemudian sebagian besar dari teman-teman kita, bahkan ada oknum-oknum yang sesama saudari kita dalam Kristus menyamakan itu seperti yang terjadi oleh iman Saracen atau abad ke-7, mereka mencium-cium batu dan menjilatnya. Saya kasih tahu ya, tidak ada kewajiban untuk mencium patung salib, itu perbedaannya. Satu, tidak diwajibkan juga untuk membayar makan uang atau bahkan tip. Kamu mau menghormati dengan cara mencium, mendunduk, atau bahkan hanya menyentuh, itu pilihan. Dan itu bukan bagian dari sakramen, tahu nggak? Sebab saya pernah teringat ketika saya diskusi sama Nandar, dia pernah bilang bahwa itu adalah sakramen. Saya bingung selama saya ikut kelas katekisasi, saya dibaptis, sampai saya sudah menjadi Katolik resmi, saya tidak pernah mendengar bahwa upacara mencium salib adalah bagian dari sakramen. Ya, itu berbeda teman-teman. Itu adalah penghormatan kita bahwa dengan wafatnya Yesus di salib, kita berterima kasih. Saya ketika itu, saya tidak mengharapkan saya mencium itu atau saya menghormati salib itu tiba-tiba dosa saya. Enggak. Saya berbicara dalam hati saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau, kami semua selamat. Karena penderitaan yang Kau rasakan, kami semua selamat. Sudah. Artinya kita berterima kasih. Apakah salah orang Kristen berterima kasih kepada Yesus yang telah menjadi juru selamat kita, yang rela menanggung, yang rela di dalam Yesaya 53 penyakit kita, memikul salib itu seperti bagaimana Kristus memikul salib, maka kita tidak sendirian memikul salib, kita juga harus menemani Kristus di setiap hari kita memikul salib. Ya, justru dengan penghormatan kayu salib itu artinya kita bangga. Kita mengakui Kristus yang telah wafat demi kita, kita hargai Kristus di depan muka umum. Jadi jangan takut kalau ada orang Kristen ditampilkan video seperti itu, kamu bangga. Ya, kami percaya bahwa firman Allah yang maha kekal itu telah menjadikan dirinya serendah itu demi keselamatan kita. Daripada sesuatu ajaran yang justru menurunkan batu. Loh, teman-teman loh. Gini loh, saya ada dalilnya loh. Bahkan sahabat terdekatnya junjungan atau baginda mereka saja mengatakan bahwa tindakan itu tidak berguna kalau dia tidak melihat junjungannya melakukan hal seperti itu. Artinya apa? Mereka tahu itu batu nggak bisa ngapa-ngapain loh, secara nggak langsung loh, mengakui loh. Ya. Tetapi kalau kita tidak pernah. Sekali lagi, menghormati Kristus itu tidak ada yang kesia-siaan. Justru itu bukti bahwa kita mengimani iman kita dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Kak Izin bertanya kenapa di gereja saya Ekaristi tidak menerima anggur ya? Komuni 2 rupa itu kalau kamu misa harian dapat kok. Komuni itu 2 rupa 1 rupa sama saja. Toh tubuh dan darahnya tidak terpisah. Gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih ya. Mohon bantuan tap-tap layar mencoba. Jangan seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Ini Islam apa masih pada lebaran ya? Mereka masih